Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seram dan hangat untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Radio Malam, tempat di mana kegelapan dan misteri bersatu menemani waktu hening kalian. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh cerita, menyeramkan, bisikan dari lorong gelap, dan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan takut, kami akan menemani kalian sampai akhir cerita. Selamat mendengarkan dan waspada. Pagi di Jogja selalu dimulai dengan semerbak bau tanah yang lembab dan kicau burung yang menggantung di antara dahan pohon asam. Di sudut Pasar Beringharjo ada sebuah warung sederhana yang berdinding kayu lapuk dan beratap seng yang mulai berkarat. Di sanalah Mbok Endut memulai harinya. Seperti hari-hari sebelumnya, sejak hampir 2 dekade yang lalu. Namanya asli sebenarnya Sumarni, tapi orang-orang di sekitar pasar lebih mengenalnya sebagai Mbok Endut. Tubuhnya gemuk, kulitnya sawo matang, dan selalu memakai daster batik longgar yang basah oleh peluh. Usianya kini 45 tahun, namun semangatnya seperti gadis usia 20-an. Ia bangun sebelum azan subuh, memasak sendiri, menyapu, menyiapkan lauk, dan menata bangku-bangku plastik di warung miliknya yang mungil. Gudeg buatan Mbok Endut terkenal dengan rasa manis gurihnya yang dalam. Telur bacem dan kreceknya legit. Nasi panasnya mengepul dari panci aluminium besar yang ia bawa dari rumah. Banyak yang bilang dulu warungnya selalu ramai, antrean panjang, bahkan orang-orang dari luar kota selalu mampir. Tapi sebelum kemunculan warung sebelah milik Bu Ratih. Bu Ratih adalah pedagang baru yang muncul setahun belakangan. Wanita itu sangat berbeda dengan Mbok Endut. Badannya ramping, kulitnya putih bersih, dan selalu wangi seperti habis dari salon. Warungnya terletak hanya 2 lapak dari warung Mbok Endut, namun desainnya jauh lebih modern. Ada spanduk besar, kursi kayu jati, bahkan tersedia wifi gratis. Menu andalannya, gudeg kekinian dengan tambahan topping ayam suwir dan sambal korek. Belakangan ini, warung Mbok Endut makin sepi. Kursi-kursi plastiknya berdebu, dan suara centong nasi yang dulu tak berhenti kini terasa asing. Mbok Endut masih tersenyum pada setiap pembeli, tapi dalam senyumnya tersembunyi rasa cemas dan malu. Ia tak pernah mengeluh, tapi matanya sering mengembun saat membersihkan meja-meja kosong. Suaminya, Pak Damsikin, lelaki tua berusia 50-an, membantu. Sebisanya kadang menyapu halaman, kadang mengantar pesanan, kadang hanya duduk melamun sambil merokok kelobot di sudut dapur. "Endut, kowe ora krungu omongan wong-wong pasar sing warung sebelah kuwi saiki wis aiso pesen online lo," ujar Pak Damsikin suatu pagi sambil mengaduk kopi pahitnya. Mbok Endut menghela napas, menyeka peluh di dahi dengan ujung selendang lusuhnya. "Wong-wong saiki pancen seneng sing modern. Orang delok rasa, delok gaya," gumamnya pelan, seolah pada dirinya sendiri. Namun dalam hati, Mbok Endut merasakan hal yang lebih dari sekadar iri. Ia merasa tersingkir di tempat yang dulu menjadi miliknya. Ia merasa kalah. Dulu, warung itu adalah pusat dari semua obrolan pagi, tapi sekarang hanya debu dan sisa kenangan. Suatu siang yang terik, saat matahari tepat di atas kepala, Mbok Endut duduk sendiri di warung. Tidak ada satupun pelanggan yang datang. Ia melirik ke arah warung Bu Ratih penuh. Meja-mejanya penuh. Tawa-tawa para pembeli terdengar jelas, dan aroma gudeg yang asing menyusup ke lubang hidung Mbok Endut. Di dalam hatinya muncul perasaan pahit. Ia tak pernah membenci siapapun, tapi hari itu ia merasa ada yang tidak adil dalam hidupnya. Kerja keras, bangun subuh, masak pakai tangan sendiri. Tapi kenapa yang laku malah warung singmung gaya-gayaan? Ia menatap foto kecil yang tergantung di dekat dapur foto almarhum ibunya, yang dulu mengajarinya cara memasak gudeg. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Sore itu, ketika warung ditutup lebih awal karena dagangan tak laku, Mbok Endut dan Pak Damsikin pulang dengan langkah berat. Mereka berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah kecil mereka di daerah Ngampilan. Sepanjang jalan, tidak ada kata-kata, hanya suara sandal jepit dan angin sore yang meniup debu jalan. Di depan rumah Pak Damsikin akhirnya bicara. Nadanya pelan tapi serius. "Endut, aku ngerti kowe wis kesel. Aku ya kesel. Tapi piye nenek? Awakmu nyoba cara liyo? Cara sing cepet?" Mbok Endut menoleh. Matanya sayu.
Maksudmu? Padam Sikin menatap ke arah pohon beringin tua di ujung gang. Aku kenal karo wong. Wong tua, dukun, wong kui bisa bantu. Nenek awakmu gelem. Malam itu tidur Mbok Endut tidak tenang. Bayangan warung sepi, suara tawa Bu Rati, dan kata-kata suaminya bergema di kepalanya. Ia memejamkan mata, namun yang terlihat justru wajah ibunya yang menangis. Di antara asap dapur dan api yang menyala di tungku, dan di luar jendela, di bawah cahaya bulan separuh, seekor burung gagak bertengger di atas genteng. Ia tak bersuara, hanya menatap lurus ke dalam rumah, seolah tahu apa yang akan terjadi. Pagi di Jogja kembali datang dengan ritme yang lambat tapi pasti. Langit berwarna kelabu muda saat Mbok Endut membuka warungnya. Tangannya menggigil saat menyalakan kompor, bukan karena udara dingin, tapi karena pikirannya masih berkecamuk. Padam Sikin semalam menempel seperti noda yang tak bisa dicuci bersih. Aku kenal karo wong, dukun, bisa bantu. Selama hidupnya, Mbok Endut selalu percaya pada kerja keras. Tapi ketika kerja keras tak lagi cukup, kemana lagi harus bergantung? Suara ramai di warung Bu Ratih kembali menyusup ke telinganya. Tawa anak muda, suara pelanggan memanggil pelayan, bahkan suara musik dangdut remix dari speaker kecil membuat suasana warung sebelah hidup seperti warung artis. Dan sementara itu, di warungnya sendiri hanya ada 1-2 pelanggan tua yang setia, sekadar mampir karena kasihan atau karena malas mengantri di tempat Bu Ratih. Endut, suara itu memanggil dari belakang, pelan, namun cukup menusuk, Pak. Padam Sikin datang dengan sebatang rokok kretek di tangan dan aroma keringat lelaki yang lelah tapi gelisah. Warung sebelah saiki malah wis masuk YouTube loh, anak-anak mahasiswa. Pado ngunduh, katanya enak. Lakowe piye? Mbok Endut tidak menjawab. Tangannya sibuk menata telur bacem di atas nampan, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa tersengat. Ia tahu warungnya tidak bisa bersaing dari sisi penampilan. Ia hanya punya rasa dan kenangan. Tapi apakah itu cukup? Hari itu, langit mendung lebih cepat dari biasanya. Angin berembus membawa bau bunga melati yang aneh. Satu persatu pelanggan pergi, dan lagi-lagi gudegnya sisa banyak. Mbok Endut duduk di kursi plastik biru yang sudah retak, menatap warungnya sendiri seolah sedang menatap lubang kubur impian. Endut, kata Padam Sikin saat mereka bersiap pulang, aku wis janji karo wong kuwi, malam iki awakmu ketemu wei. Ora usah percaya langsung, sing penting ngerti sik. Mbok Endut menatap suaminya dengan tatapan ragu, tapi di balik matanya ada rasa penasaran yang mulai tumbuh, seperti akar kecil yang merambat di dinding rapuh. Malam itu, Jogja terasa lebih sunyi dari biasanya. Di bawah cahaya bulan purnama yang tersembunyi di balik awan tipis, mereka berjalan melewati gang sempit ke arah utara kota. Langkah mereka terhenti di depan sebuah rumah tua di dekat pemakaman Belanda. Rumah kayu dengan dinding gelap dan bau kemenyan samar menguar dari sela-sela jendela. Di sana, seorang lelaki tua duduk di depan rumah, mengenakan kain lurik dan blangkon. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam seperti belati. Sampean Mbok Endut? Tanyanya. Suaranya pelan namun menggema seolah berasal dari 2 arah. Mbok Endut mengangguk pelan, tak mampu bicara. Padam Sikin hanya membungkuk dan berkata, "Iki bojoku, Mbah." Lelaki tua itu hanya tersenyum. Bibirnya tampak bergerak tanpa suara. Seketika seekor kucing hitam melintas di kaki Mbok Endut, dan ia langsung merinding. Suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Aku ngerti warungmu sepi, sampean wis usaha, tapi sainganmu wis gawe strategi modern. Nek sampean mung ngandeleki rasa, kowe kalah. Saiki pelahain menglor terus melarat nganti warungmu tutup, utawan jaluk bantuan. Mbok Endut menelan ludah. Bantuan apa, Mbah? Lelaki tua itu berdiri, lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar membawa mangkuk tanah liat berisi bunga kenanga, air kelapa, dan darah ayam hitam. Sampean gelem, awakmu bakal didampingi prewangan gendruwo penjaga rejeki. Tapi ingat, kaya iku ora gratis. Ana syarat, sampean kudu nyiapke sesajen saben Jumat Kliwon, dan saben tahun kudu ana tumbal. Suara malam tiba-tiba menjadi lebih senyap dari sebelumnya. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Mbok Endut ingin menolak, mulutnya terbuka, tapi lidahnya terasa keluh, seolah ada kekuatan gaib yang menekannya untuk diam. "Mboten, kula emboten wani," gumamnya.
nyaris tak terdengar. Namun Pak Damsikin justru maju. Wajahnya serius, bahkan sedikit fanatik. "Ndut, saiki wektu kowe maju. Ora selamanya kita kalah. Karo wong modern, nek kau gelem, warungmu bakal rame, kau bakal suji. Bisa buka cabang, tak jamin." Mbok Ndut masih diam, tapi hatinya seperti dibelah dua. Satu sisi takut, sisi lain lapar akan pembalasan. Ia tak ingin hidup jadi penonton kesuksesan orang lain. Ia ingin kembali jadi ratu gudeg di pasar. Ia ingin Bu Ratih tunduk padanya. Lelaki tua itu tertawa kecil. "Sampeyan durung siap, tapi nenek wis siap. Temui aku pas Jumat Kliwon. Ingat, genruwo iku setia, tapi kejam. Sekali melebu uripmu, ora gampang lunat." Malam itu, tidur Mbok Ndut kembali tidak tenang. Mimpi-mimpinya dipenuhi suara ketawa besar, bau anyir darah ayam, dan tatapan Bu Ratih yang mengejek dari kejauhan. Dan di sudut kamarnya yang gelap, bayangan besar berdiri, diam, mengawasi. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat dan mencekam bagi Mbok Ndut. Setiap pagi ia tetap membuka warung, tetap memasak seperti biasa, tetap menyapa pelanggan yang kini bisa dihitung jari. Tapi ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Senyum yang dulu tulus, kini seperti topeng yang dipaksakan. Ia lebih sering diam, menatap mangkok-mangkok kosong di warungnya. Mendengar dari kejauhan, tawa-tawa riang dari warung Bu Ratih yang makin hari makin ramai. Namun semua itu memuncak ketika Jumat Kliwon datang. Langit Jogja hari itu mendung dari pagi, dan hujan gerimis turun tanpa henti, seperti air mata langit yang berat menahan rahasia bumi. Pasar Beringharjo lebih sepi dari biasanya, dan warung Mbok Ndut sunyi total. Tak satu pun pelanggan datang. Sore menjelang malam, Mbok Ndut duduk sendirian di dapur. Pak Damsikin muncul dari kamar sambil membawa bungkusan kain mori. Ia membuka bungkusan itu di atas lantai. Isinya seekor ayam cemani hitam legam yang masih hidup, seikat bunga kenanga dan melati, beberapa batang dupa, dan mangkuk tanah liat berisi darah ayam yang telah dikeringkan. "Wiswaya he Ndut," ujar Pak Damsikin pelan, hampir seperti bisikan. Mbok Ndut menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tak ada suara lain malam itu, kecuali suara hujan yang menetes di atas genting, dan detak jam dinding tua di dapur. Mereka berdua meninggalkan rumah menuju tempat yang disepakati, kebun bambu tua di belakang makam Belanda. Di sana, lelaki tua yang mereka temui tempo hari sudah menunggu. Ia berdiri di tengah lingkaran beta-beta kecil yang disusun seperti altar. Di belakangnya, terdapat sebatang pohon randu alas besar yang sudah tampak mati. Rantingnya menjulang seperti tangan-tangan tengkorak, menggapai langit. "Mbok Ndut," ucapnya lirih, "sakwize iki, uripmu bakal berubah. Tapi elingat, saklawa sesampean ora, bakal bisa bali dari wong biasa maneh." Mbok Ndut menggigit bibir. Hatinya gemetar, tapi di dalamnya ada kobaran api dendam yang tak bisa dipadamkan. Dendam pada Bu Ratih, pada keadaan, pada dunia yang tak adil, pada mereka. Yang jujur, lelaki tua itu mulai menabur bunga ke dalam lingkaran batu. Ia menyuruh Pak Damsikin memotong leher ayam cemani dan meneteskan darahnya ke tanah. Suara ayam menjerit terakhir kali, lalu diam. Tanah basah menjadi merah gelap. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan bambu menjadi sunyi seperti kuburan. "Ndut, lebokake tanganmu ing tengah lingkaran iki. Ukapno jenengmu lan jeneng warungmu. Trust janjeni perewanganmu. Janji nenek awakmu gelem ngadeni apa wae syarate." Dengan tangan gemetar, Mbok Ndut menuruti. Ia membangkok, menyentuhkan tangannya ke tengah lingkaran batu yang kini basah oleh darah. Suaranya lirih, namun mantap. "Aku, Sumarni, Mbok Ndut, pemilik warung gudeg Jogja. Aku gelem lakoni syaratmu, asal warungku rame, asal aku menang." Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari segala arah. Dupa yang tadinya mengepul tenang, kini berputar-putar, menyebar aroma tajam. Api lilin mati mendadak, lalu menyala kembali. Dengan api berwarna biru, dari balik pohon randu alas, muncul bayangan besar. Ia tidak punya bentuk yang pasti. Tingginya lebih dari 2 meter. Hitam legam, dengan mata merah membara seperti bara api. Wajahnya samar, tapi giginya yang bergerigi terlihat jelas saat ia tersenyum. Suara berat menggema, bukan dari mulut makhluk itu,
melainkan dari dalam kepala Mbok Endut. Aku adalah penjagamu. Aku haus, aku lapar, aku akan membuatmu kaya. Tapi kau harus memberiku makan. Setiap tahun, 1 nyawa, 1 tumbal. Mbok Endut mematung. Seluruh tubuhnya membeku. Tapi entah kenapa, mulutnya justru mengangguk pelan. Ia tak bisa menolak. Atau mungkin, di dalam hatinya, ia tak ingin menolak. Gendruwo itu mendekat, berjalan pelan seperti bayangan malam yang melayang. Ia menempelkan tangannya yang hitam dan kasar ke dahi Mbok Endut. Seketika, Mbok Endut pingsan. Pagi harinya, Mbok Endut terbangun di ranjang rumahnya. Di sampingnya, Pak Damsikin duduk sambil membersihkan dupa yang sudah habis terbakar. "Apa aku mimpi?" tanya Mbok Endut. Suaranya serak. Pak Damsikin hanya menggeleng. "Kowe wis terikat." Saat mereka kembali ke warung siangnya, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa pembeli datang tanpa diminta. Bahkan salah satu dari mereka berkata, "Entah kenapa saya pengen gudeg di sini, padahal biasanya saya ke sebelah." Warung Mbok Endut kembali hidup. Dari dapur, aroma gudeg tiba-tiba lebih kuat, lebih menggoda. Telur bacem terlihat lebih mengkilap. Bahkan sambal krecek yang sederhana tampak seperti masakan hotel bintang 5. Dalam seminggu, warung itu penuh. Meja-meja yang dulu kosong, kini selalu terisi. Pelanggan lama kembali, pelanggan baru berdatangan. Bahkan ada yang membawa keluarga dan mempromosikannya di media sosial. Tapi di balik senyum Mbok Endut, ada mata yang mulai gelap. Matanya tidak seperti dulu. Ada kilatan dingin di sana. Ada sesuatu yang tumbuh, bukan di warungnya, tapi jiwanya. Dan di balik dapur, di antara bayangan kompor dan rak piring, terkadang muncul siluet besar hitam, berdiri, diam, menunggu sesajen, menunggu tumbal. Bulan berganti, musim kemarau mulai menguasai Jogja. Langit biru tak lagi disaput awan, dan panas matahari menyengat tanah seperti bara api. Tapi bagi Mbok Endut, cuaca panas itu adalah berkah. Warung gudegnya yang dulu sepi kini penuh sesak oleh pelanggan dari pagi hingga sore. Bahkan menjelang malam pun masih ada saja yang mengetuk pintu meminta gudeg untuk dibungkus. Warung kecilnya kini berubah wajah. Dinding kayu diganti dengan bata dan semen. Atap sengkaratan kini jadi genteng keramik merah. Meja-meja plastik usang sudah tergantikan oleh meja kayu jati. Spanduk sederhana tergantikan dengan papan nama besar bertuliskan Warung Gadik Embok Endut asli Jogja. Sejak 2005 sebuah kebohongan kecil, karena warung itu baru saja lahir kembali bukan sejak 2005, tapi sejak malam Jumat Kliwon, saat darah ayam cemani membasahi tanah dan sebuah janji dibuat dengan makhluk dari dunia lain. "Pak, aku iso tuku kulkas anyar loh, sing dhuwur koyo hotel-hotel kui," seru Mbok Endut sambil tertawa lebar. Pak Damsikin, yang kini lebih sering duduk mengisap rokok sambil menghitung uang, hanya mengangguk puas. Kehidupan mereka berubah. Rumah mereka direnovasi total, dapur diperluas, bahkan sudah punya 2 karyawan yang membantu di warung. Mereka kini bisa beli motor matic baru. Setiap malam minggu, Mbok Endut dan Pak Damsikin makan di restoran, sesuatu yang dulu hanya bisa mereka impikan. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang tidak pernah pergi. Bayangan itu selalu muncul di dapur saat malam. Kadang, terdengar suara mangkuk yang beradu, meski tak ada siapapun di sana. Kadang panci berisi krecek mendadak tumpah, dan saat dilihat, tak ada yang menyentuhnya. Mbok Endut mulai terbiasa. Ia tahu siapa yang ada di balik itu semua. Perewangan, gendruwo. Malam Jumat Kliwon, Mbok Endut menyiapkan sesajen di belakang warung. Ia menggelar tikar kecil, menaruh kembang setaman, kepala ayam cemani rebus, dan segelas darah ayam segar. Lilin dinyalakan, dan asap dupa mulai mengelilingi udara. Saat itulah, ia mendengar suara napas berat di belakangnya. Saat menoleh, tak ada siapapun. Tapi saat kembali menunduk, sesajen sudah hilang. Tidak dijilat anjing, tidak dimakan tikus. Hilang begitu saja. Hanya aroma anyir yang tertinggal di udara. Awalnya hanya suara, lalu muncul bentuk. Sesak pesat hitam itu kini mulai memperlihatkan diri lebih sering. Kadang muncul di dapur saat dini hari, berdiri di sudut ruangan tanpa suara. Kadang duduk di pojok belakang warung sambil mengamati pelanggan yang aneh. Hanya anak-anak kecil dan binatang yang bisa melihatnya.
Suatu hari, seorang bocah laki-laki yang ikut orang tuanya makan di warung, menunjuk ke sudut dan berkata polos, "Bu, kok ada om hitam berdiri di sana ya? Mukanya serem." Ibunya langsung menegur, Jangan ngomong sembarangan. Itu mungkin bayangan, tapi Mbok Endut tahu. Itu bukan bayangan. Kucing peliharaannya, Kliwon, juga berubah. Aetak mau lagi masuk dapur. Bahkan saat makanan disodorkan pun, kucing itu memilih melompat jendela dan menghilang. Tiap malam, suara mencakar tembok terdengar. Padahal tak ada siapapun di luar rumah. Sementara itu, Bu Ratih pesaing lamanya mulai heran. Warungnya yang dulu ramai kini mulai sepi. Pelanggannya beralih ke warung Mbok Endut tanpa alasan jelas. "Aku heran loh," ujar Bu Ratih pada seorang pelanggan setianya yang kini jarang datang. "Apa rasaku kurang enak atau tempatku kurang bersih?" Tapi pelanggan itu hanya menjawab singkat, "Entahlah Bu, gudeg Mbok Endut sekarang rasanya beda. Kayak bikin ketagihan. Kayak ada yang manggil-manggil, terus untuk balik lagi." Bu Ratih makin curiga. Ia mendengar deses-deses, bisik-bisik ibu-ibu pasar yang mengatakan bahwa Mbok Endut pakai ilmu. Tapi ia tak punya bukti. Ia hanya bisa menggigit bibir dan menatap warung Mbok Endut dari kejauhan dengan mata yang penuh dendam dan rasa kalah. Satu malam, saat sedang menghitung uang di kamar, Mbok Endut mendengar suara berat dan dalam memanggil. Namanya bukan dari luar, tapi dari dalam cermin di depannya. Sumarni. Waktu berjalan, tumbal mendekat, tangannya gemetar, keringat dingin menetes. Ia berdiri dari kursi dan mundur pelan. Cermin itu yang biasa dipakai untuk merias wajah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Seperti kolam hitam yang dalam, memantulkan sosok besar yang tersenyum lebar dengan gigi bergerigi. Pagi harinya, Mbok Endut bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tapi pikirannya kalut. Ia tahu perjanjian itu tak berhenti hanya dengan sesajen. Akan ada saat di mana Prewangan meminta tumbal nyawa. Dan ketika saat itu tiba, tak ada yang bisa menolaknya. Namun anehnya, Mbok Endut tak merasa takut. Yang ia pikirkan bukanlah bagaimana menghentikannya, tapi siapa yang akan dikorbankan lebih dulu. Dan saat Budini tetangga lamanya yang pernah bekerja untuknya datang untuk menagih utang lama, wajahnya muncul di kepala Mbok Endut seperti jawaban yang sudah digariskan takdir. Pagi itu, suasana warung Mbok Endut berjalan seperti biasa. Aroma gudeg merebak dari dapur hingga ke jalanan, membuat setiap pejalan kaki yang lewat menoleh, tergoda. Pelanggan berdatangan seperti biasa, antre dengan sabar, beberapa bahkan rela duduk di bangku plastik tambahan di pinggir trotoar. Tapi di balik semua itu, hati Mbok Endut seperti bara. Matanya sibuk menghitung uang, tapi pikirannya terus terganggu oleh satu nama, Budini. Budini adalah tetangga lamanya. Pernah bekerja di warung saat dulu masih sederhana. Tapi setelah keluar, hubungan mereka tidak begitu baik. Budini sering mengomel soal utang lama, jumlahnya tak seberapa. Hanya ratusan ribu, namun setiap kali datang menagih, selalu dengan nada tinggi, seakan merendahkan. Lebih dari itu, Budini mulai menyebar desestasius ke warga sekitar. Lah iya, masak warung bisa langsung ramai kayak gitu, ora masuk akal. Wong koyo Mbok Endut kui dulu nek sepi. Mungkin ada yang ngelmu. Katanya suatu malam di arisan ibu-ibu RT, desas-desus itu merayap cepat seperti asap, masuk ke telinga-telinga tetangga, dan akhirnya sampai ke telinga Mbok Endut sendiri. Tapi bukannya gentar, Mbok Endut justru tersenyum kecil saat mendengarnya. Sing seneng rumpi, biasanya umur, ora suwe, gumamnya pelan di dapur malam itu. Sambil mengiris telur bacem dengan irama tenang, hari Jumat Kliwon kembali datang. Langit mendung sejak siang. Daun-daun gugur tanpa angin. Suasana terasa aneh, berat, dan mencekam seperti sebelum badai. Pada sore yang basah, Budini datang ke warung. Ia berdiri di depan meja kasir, tangan di pinggang, suara keras seperti biasanya. "Indat kau loli karo yutangmu. Opo kudu tak lapor Pak RT sekalian?" Pelanggan di sekitar menoleh. Suasana warung yang tadinya hangat menjadi kaku. Padam Sikin muncul dari dapur. Tapi Mbok Endut menahan dengan isyarat halus. Ia menatap Budini. "Lurus, Budini. Wingi aku wes janji arep membayar kok. Sabar ya. Saiki aku sibuk banget." Tapi Budini tidak peduli. Ia terus membentak, menyindir, menyebar aroma aib yang telah lama dipendam.
Tak banyak yang tahu. Malam itu Mbok Endut pulang dengan wajah kesal. Ia masuk ke kamarnya, menyalakan dupa, dan duduk bersila di depan cermin. Ia tidak perlu memanggil Gendruwo, itu sudah menunggunya. Waktunya, tumbal pertama. Siapa? Suara itu muncul seperti bisikan yang mengiris telinga. Mbok Endut hanya berkata, satu nama, pelan, penuh dendam. Budini. Dan malam itu, ritual kecil dilakukan, tak serumit sebelumnya. Hanya sesajen, kembang 7 rupa, dan secari kertas bertuliskan nama lengkap Budini dibakar di atas api dupa. Pagi harinya, pasar geger. Tubuh Budini ditemukan di sungai kecil dekat pemakaman Belanda. Wajahnya membiru, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, dan matanya melotot dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Di sekitar tubuhnya, ada jejak aneh di tanah basah, jejak kaki besar, tak beraturan, seperti bekas telapak tangan raksasa. Warga heboh, polisi datang. Tapi kesimpulannya, kecelakaan, diduga terpeleset dan jatuh ke sungai. Namun, bisik-bisik warga mulai tak bisa dibendung. Aku yakin kui bukan kecelakaan. Mata, Dini, kui lo, kayak lihat hantu, ujar seorang ibu pasar. Jejak kaki adalah aneh, kayak orang manusiawi, timpal yang lain. Dan nama Mbok Endut mulai disebet-sebet diam-diam. Pas wingi Dini bentek-bentak Mbok Endut, kok esok mati? Kok pas banget lah, iki kok warung malah tambah rame. Malam itu, Mbok Endut tak merasa sedih. Justru, ia merasa ringan, lega, seolah beban dalam dadanya terangkat. Warungnya makin ramai, uang makin deras mengalir. Bahkan, ada tawaran untuk membuka cabang dari seseorang yang katanya ingin jadi investor di dalam kamarnya. Ia tersenyum di depan cermin, dan dari cermin itu, Gendruwo berdiri tak tertawa, tak bicara. Tapi di balik matanya merahnya ada kepuasan. Sementara itu, Pak Damsikin mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia sering termenung di dapur, bicara sendiri, atau mendadak terbangun di tengah malam sambil berteriak, "Aja delok aku! Aja delok aku!" Endut mulai curiga, tapi ia menepisnya. Paling cuma kecapekan, batinnya. Namun sesungguhnya, ada yang mulai rusak di dalam rumah tangga mereka. Ketika darah sudah ditumpahkan dan nyawa sudah dikorbankan, tidak ada yang kembali utuh. Tidak hati, tidak jiwa, bahkan cinta pun mulai mengelupas satu persatu. Dan yang paling mengerikan, Gendruwo belum selesai. Ia masih lapar. Dan Mbok Endut tahu, tumbal berikutnya akan lebih dekat. Jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Malam-malam di Jogja semakin ganjil, bukan hanya karena hujan turun di luar musim, atau angin kering yang berdesir pelan dari arah utara, tapi karena di dalam rumah Mbok Endut, sesuatu mulai berubah. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Sejak kematian Budini, warung gudeg Mbok Endut memang semakin ramai. Pelanggan mengantre, bahkan sebelum warung dibuka. Dalam sebulan, Mbok Endut sudah bisa membeli 1 motor matic baru, menyicil perhiasan emas, dan mempekerjakan 2 karyawan baru. Semua terasa seperti mimpi. Namun, mimpi itu memiliki sisi gelap. Pak Damsikin, suami yang dulu setia membantu di warung, kini lebih banyak duduk diam di teras. Rokok tak pernah lepas dari bibirnya. Tatapannya kosong, pandangannya menembus pepohonan. Di kejauhan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Pak, kau ora bantu orang nopo?" tanya Mbok Endut suatu pagi. Heran melihat suaminya tak bergairah. Pak Damsikin hanya menoleh perlahan. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar hanya bisikan. "Wong kui, nenek arep menjupuk aku. Napa ora langsung wei?" Mbok Endut memicingkan mata. "Apa maksudmu? Sopo bayangan kui? Sing gede, sing gigi adalah bolong-bolong." Mbok Endut tercekat. Ia tahu apa yang dibicarakan suaminya. Gendruwo itu, perewangan mereka. Tapi mengapa Pak Damsikin bisa melihatnya? Hari demi hari, gangguan mulai muncul. Malam-malam yang sepi berubah menjadi teater bisikan dan suara langkah kaki di loteng. Tada, rumah mereka tidak bertingkat. Dinding kamar diketuk dari dalam. Lemari bergoyang sendiri. Piring pecah tanpa sebab. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat Mbok Endut sedang menutup warung. Saat ia masuk ke dapur untuk membereskan panci,
Ia melihat panci gudegnya yang masih separuh penuh terbuka lebar. Di sekelilingnya, ada bekas cakar hitam besar di meja kayu, seperti bekas tangan makhluk buas. Nasi berserakan dan aroma amis darah tercium kuat. Ia memanggil suaminya, tapi saat Pak Damsikin datang dan melihat bekas itu, ia langsung gemetar. Itu tangane sing jupuk aku ing impianku. Malam berikutnya, gangguan datang lebih nyata. Saat tidur, Mbok Endut terbangun karena mendengar suaminya menangis di ruang tamu. Ketika ia berjalan mendekat, ia melihat Pak Damsikin berdiri membelakangi jendela. Tubuhnya kaku. "Pak, kowe kenapa?" Tak ada jawaban. Tubuh itu bergetar lalu perlahan leher menoleh ke arahnya. Wajah Pak Damsikin tidak seperti biasanya. Matanya hitam legam, wajahnya murung, penuh garis-garis hitam seperti arang. Bibirnya bergerak perlahan, dan yang keluar adalah suara yang bukan miliknya. "Tumbalmu, kurang waktuku, wis cedak." Mbok Endut menjerit. Pak Damsikin mendadak pingsan. Tubuhnya terkulai seperti boneka kehabisan isi. Esok paginya, lelaki itu tak ingat apa-apa. Tapi satu hal yang membuat bulu kuduk merinding di lehernya, ada luka lebam berbentuk telapak tangan besar, seperti dicengkeram makhluk tak kasat mata. Warga sekitar mulai bergosip, tak hanya karena kematian Budini yang masih terasa janggal, tapi karena suara aneh dari warung Mbok Endut setiap malam. Beberapa warga mengaku mendengar suara orang tertawa dari dapur. Kadang seperti suara wanita, kadang seperti suara binatang. Seorang anak kecil dari rumah sebelah, Rehan namanya, bahkan mengaku melihat sosok hitam besar duduk di atap warung sambil menjilat panci. "Ibu, aku lihat raksasa hitam di warung itu. Matanya merah, giginya kayak patah-patah," ucap Rehan polos. Ibunya langsung mencubit pipinya dan melarangnya bicara sembarangan. Tapi dalam hati, Ibu Rehan pun tak bisa mengusir ketakutan yang menggigit. Mbok Endut kini hidup di tengah kemewahan dan ketakutan. Warungnya sukses, namanya mulai terkenal, tapi rumahnya dipenuhi bayangan, dan suaminya perlahan kehilangan kewarasan. Bahkan saat tidur pun, Pak Damsikin sering terbangun sambil menggigit lidah, memaki, menangis, atau tertawa sendiri. Satu malam, ia bahkan lari dari rumah sambil membawa pisau dapur. Warga harus mengejarnya hingga ke jembatan Kout, tempat ia hampir melompat ke sungai. Ketika ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Aku arep lunga, sapa wae sing melu gendruwo kui bakal digowo." "Aku wis ngerti." Mbok Endut akhirnya bicara dengan cermin lagi. Ia menyalakan dupa, menabur bunga kenanga, dan berlutut di hadapan bayangan besar yang muncul samar dari balik kaca. "Apa maksudmu ganggu bojoku? Bukankah tumbalku sudah cukup?" Suara berat menjawab dari dalam kepalanya. "Suamimu bagian dari perjanjianmu, dia tahu. Dia melihat dia akan mengganggu keseimbangan. Jika tidak dijadikan tumbal, maka dia akan jadi celaka. Dan caranya sendiri." Mbok Endut terdiam. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya sejak pesugihan itu dimulai, ia merasa takut. Bukan pada genderuwo, tapi pada kemungkinan kehilangan suaminya sendiri. Namun seperti semua perjanjian dengan makhluk gaib, tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa diselamatkan, termasuk cinta yang dulu pernah suci. Warung Bu Ratih kini tak lagi seindah dulu. Kursi-kursi yang biasa penuh kini sering kosong. Panci nasi tak lagi habis seperti dulu. Dan sambal koreknya yang pernah viral itu, kini tak ada yang menyebut-nyebut lagi. Sejak kematian Budini dan kejayaan mendadak warung Mbok Endut, Bu Ratih merasa ada yang tidak wajar. Hatinya seperti digerogoti cacing curiga yang tak mau pergi. "Warungku ora ono sing salah. Aku nggak ganti resep. Pelanggan juga tetap itu-itu saja. Tapi kok bisa tiba-tiba sepi, kayak direbut jin?" Gerutunya suatu sore. Ia tahu betul siapa penyebab semua ini. Mbok Endut dulu. Bu Ratih mengira kesuksesan Mbok Endut datang dari perbaikan rasa dan tampilan warung. Tapi setelah Budini mati dengan cara misterius, lalu mendengar kabar tentang Pak Damsikin yang makin sering kesurupan, ia yakin ada sesuatu yang gelap di balik gudeg manis itu. Suatu malam, Bu Ratih mendatangi seorang pria tua yang tinggal di dusun pelosok Gunung Kidul. Namanya Mbah Lurah, seorang dukun sepuh yang dikenal memiliki mata batin yang tajam dan pernah membantu banyak orang menyingkirkan gangguan gaib. Setelah mengutarakan niatnya, Mbah Lurah hanya terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh.
Lalu ia mengambil kendi kecil dari bawah kursi dan menuangkan air ke mangkuk tanah liat. "Coba lihat di sini, Nduk," ujarnya sambil mengangkat air itu ke arah cahaya lilin. Saat Bu Ratih mendekat, air di dalam mangkuk tiba-tiba beriak pelan, lalu muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri di dapur warung Mbok Endut, menatap tajam ke arah kamera gaib yang memati-matainya. "Makhluk kui gendruwo per anjen jin sugising wis dicekeli karo Mbok Endut. Warung saiki wis ora murni, rasa gudeg enak wis dicampuri energi tumbal." Bu Ratih gemetar, seluruh bulu kuduknya berdiri. "Terus Mbah, aiso dibongkar? Ora bisa dihentikan?" Mbah Lurah mengangguk pelan. "Bisa, tapi ora gampang. Sampean kudu siap. Nek pesugihan wis kuat, jin kui bakal melawan. Dan ora bakal diam, nenek sing diganggu adalah induk semangnya." Hari berikutnya, Bu Ratih kembali ke pasar. Kali ini bukan untuk berdagang, tapi untuk menyelidiki. Ia bertemu dengan beberapa warga, termasuk karyawan lama warung Mbok Endut yang diam-diam dipecat. "Mas, sampean kerja berapa lama di sana?" tanya Bu Ratih dengan nada pelan. "Setahun, tapi aku keluar. Soalnya sering ada kejadian aneh, kayak suara orang jalan di dapur, padahal udah tutup. Terus nasi di Magicam pernah merah, kayak ada darahnya. Apa Mbok Endut tahu?" "Daya tahu, tapi malah bilang, wes biasa. Iki tanda warungku dijaga." Perkataan itu menancap seperti paku di kepala Bu Ratih. Ini bukan hanya soal dagangan, ini soal tumbal, pesugihan, dan kejahatan spiritual. Malam Jumat Legi, Bu Ratih kembali mendatangi Mbah Lurah. Kali ini membawa segelas tanah dari halaman warung Mbok Endut. Sehelai rambut yang ia ambil diam-diam dari bangku yang biasa diduduki Mbok Endut, dan air dari bak cuci piring. Ritual dimulai. Dupa dibakar, mantra dilantunkan. Dalam beberapa menit, tubuh Mbah Lurah gemetar hebat. Mulutnya mengeluarkan suara berat, seperti dua orang bicara dalam satu tubuh. Gendruwo itu sudah tumbuh kuat. Ia sudah mencicipi darah manusia. Ia menempel pada tanah warung, pada darah dapur, dan pada tubuh majikannya. Siapapun yang mencoba mengusirnya akan dibalas. Tapi jika ingin menyerangnya, serang saat ia kenyang, saat habis menyantap sesajen. Itulah saat dia paling lemah. Keesokan paginya, kabar heboh menyebar. Bu Ratih terlihat mendatangi warung Mbok Endut dengan rombongan termasuk Mbah Lurah dan dua orang lain yang berpakaian serba putih. Mereka membawa kendi air dan dupa. Warga sekitar segera berkerumun. Tak sedikit yang menunggu dari jauh dengan rasa penasaran. Mbok Endut yang sedang sibuk melayani pembeli menoleh kaget saat melihat siapa yang datang. "Ratih, kowe ngopo?" "Tulung, Endut, aku cuma pengen tahu, opo warungmu iki bersih atau tidak? Aku pengen warungku juga maju. Aku pengen belajar, tapi aku curiga ada sesuatu di sini." Mbah Lurah langsung mulai membaca doa. Air dalam kendi dituangkan di depan pintu dapur. Tiba-tiba panci besar di dapur bergerak sendiri, lalu terbalik dengan suara keras. "Brak!" Semua orang terdiam. Asap hitam menyembur dari dalam dapur, aroma amis tercium. Salah satu pelanggan perempuan histeris dan pingsan. Mbok Endut langsung murka. "Aku ora gelem warungku difitnah. Kui mong efek uap kompor. Ora usah bawa-bawa dukun." Tapi suara itu tak menutupi apa yang terjadi di belakangnya. Suara tawa besar bergema, dalam, berat, seperti dari perut bumi. "Hei hahaha." Tiba-tiba jendela belakang pecah, dan beberapa gelas di rak warung jatuh pecah sendiri. Warga berteriak. Beberapa lari. Bu Ratih menjerit sambil mundur. Mbah Lurah tetap bertahan, mengucap doa karus-karas sambil menaburkan garam dan bunga 7 rupa ke arah dapur. Gendruwo itu muncul. Tak seluruhnya, hanya bayangan hitam besar di dinding. Tapi matanya merah membara, dan giginya menyeringai lebar. Ia melirik ke arah Mbah Lurah dan tubuh dukun sepuh itu langsung terpental ke dinding. Pingsan. Semua orang kini yakin warung Mbok Endut benar-benar dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia. Sejak hari itu, warga mulai menjauhi warung Mbok Endut. Beberapa pelanggan setia tak kembali lagi. Bahkan tetangga pun mulai membatasi percakapan. Suara doa-doa terdengar dari rumah-rumah di sekitar. Ada yang menempelkan ayat suci di pagar. Ada yang memasang rajah. Namun Mbok Endut tidak mundur.
Ia duduk sendiri di dapur malam. Itu, di hadapannya, Gendruwo muncul lebih jelas dari sebelumnya. Sosoknya Yuta, besar, hitam pekat. Kepalanya menyentuh langit-langit, tangan besarnya menyentuh pundak Mbok Endut. Aku akan tetap di sini, tapi waktumu tak lama lagi, satu lagi tumbal, atau kau sendiri yang akan kukunyah. Mbok Endut menatap makhluk itu, dan dalam hatinya mulai muncul rasa yang belum pernah ada sebelumnya sejak pesugihan dimulai. Rasa takut. Pagi itu Jogja masih berselimut kabut tipis, tapi di dalam rumah Mbok Endut, kabut itu sudah berubah menjadi badai. Warung yang dulunya penuh dan hangat, kini perlahan mulai terasa dingin. Kursi-kursi kosong mulai terlihat. Beberapa pelanggan menghindar diam-diam. Wajah-wajah yang dulu tersenyum kini lebih banyak menunduk. Dan di sudut rumah, di atas kursi rotan tua, Pak Damsikin duduk membisu. Matanya sayu, jari-jarinya menggenggam kendi kosong, dan bajunya berlumur abu dari dupa yang ia bakar sendiri. Entah sejak kapan, lelaki itu berhenti bicara dengan akal sehat. Endut, duwe ke nang pojokan, melayu bareng aku. Awake koyo bab kepalane bolong. Endut, gumamnya, sambil sesekali tertawa lalu menangis seketika. Mbok Endut berdiri di dapur, menatap suaminya dengan mata kosong. Dulu ia menangis setiap melihat Pak Damsikin seperti itu. Tapi sekarang, hatinya seperti batu, kaku, mati rasa. Ia tak tahu lagi mana yang lebih menyeramkan, Gendruwo di Sermin, atau suaminya yang perlahan kehilangan jiwanya. Sejak peristiwa di warung yang memalukan itu, Gendruwo tak pernah lagi bersembunyi. Ia muncul setiap malam, kadang duduk di atap, kadang di sudut dapur, kadang paling menyeramkan berdiri di samping ranjang saat Mbok Endut tidur. Makhluk itu tidak bicara, tapi kehadirannya mengisyaratkan satu hal, waktu hampir habis. Tumbal baru harus disiapkan. Mbok Endut mulai dihantui. Pilihan, ia tidak punya banyak musuh. Warga sudah waspada, tidak ada lagi orang luar yang bisa ia arahkan pada kematian tanpa risiko. Dan saat ia mencoba melawan, mencoba berhenti memberikan sesajen, sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam itu, setelah ia tak memberikan sesajen darah ayam seperti biasa, warungnya diserbu belatung. Ratusan, mungkin ribuan. Mereka keluar dari gentong, gudeg, dari panci, dari selokan. Mbok Endut menjerit, karyawan melarikan diri, pelanggan kabur. Dalam satu malam, warung yang dibangun dengan darah dan tumbal hancur begitu saja. Bau busuk menempel selama berhari-hari, tak bisa dibersihkan. Dan malamnya, Gendruwo muncul, lebih besar dari sebelumnya. Mata merahnya membara seperti bara neraka. Giginya bertambah panjang. Nafasnya membuat lilin padam. Jika kau tidak memberi, maka aku akan mengambil sendiri. Malam itu, Mbok Endut duduk sendirian di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri keriput, pucat dan lelah. Lalu ia berbisik sendiri, sopo maneh sing aiso dijadikan tumbal. Ia teringat anak tirinya, Yuni, anak perempuan dari istri pertama Pak Damsikin, yang baru lulus kuliah dan sedang merantau di Jakarta. Sejak kecil, hubungan mereka tidak terlalu dekat, tapi Yuni sering mengirim kabar lewat telepon. Bahkan terakhir mengabari ingin pulang lebaran nanti dan membawa calon suami. Mbok Endut menatap lilin di depannya. Wajah Yuni muncul dalam pikirannya. Sekilas, ia merasa bersalah. Tapi hanya sebentar. Yuni, opo awakmu dadi tumbal iso nyelametke aku lan warungku? Kau wis gid, wis penta. Mestin ngerti. Beberapa hari kemudian, Yuni pulang lebih awal dari rencana. Katanya kangen bapaknya. Tapi saat masuk rumah, ia kaget melihat keadaan ayahnya yang seperti orang kesurupan. Pak Damsikin, kulo Yuni pak. Napa kulo dereng dipun eling? Pak Damsikin hanya tertawa sambil menggigiti jari tangannya sendiri. Matanya kosong. Napasnya berat. Yuni ketakutan. Mbok Endut hanya memeluk Yuni dengan senyum palsu. Wes, Yuni, bapakmu mung kecapekan. Dadi ya, kayak ngono. Malam harinya, Mbok Endut menyiapkan sesajen lengkap. Tapi kali ini ada tambahan. Sehelai rambut Yuni dan foto kecilnya yang ia ambil diam-diam dari tas ransel. Ia menyisipkan itu ke mangkuk darah ayam. Ritual dimulai. Dupa dinyalakan. Lilin menyala biru. Hawa dingin menyelimuti kamar. Dari dalam cermin, Gendruwo muncul dengan tawa pelan, puas, dan menakutkan. Anak pengganti sempurna. Daging muda, darah segar,
akan kupenuhi permintaanmu. Tapi detik itu juga, Pak Damsikin menjerit dari ruang tengah. Suaranya melengking seperti kesakitan luar biasa. Mbok Endut berlari keluar dan melihat suaminya menggigit bibir hingga berdarah, lalu berteriak, "Ora anakku! Aja tumbal anakku, aja Endut." Lelaki itu merangkak ke arah kamar, mencoba mengambil sesajen, tapi tubuhnya terhantam angin tak kasat mata dan terlempar ke dinding. Ia jatuh lunglai, lalu meracau, lalu tertawa histeris, lalu brok, ia lari keluar rumah. Mbok Endut berteriak memanggilnya, tapi Pak Damsikin sudah seperti tak mengenali siapapun. Ia berlari ke jalan raya sambil menggagung kentangan, menertawakan bulan, sampai brok, sebuah bus malam jurusan Solo Yogyakarta menabraknya dengan keras. Tubuhnya terpental, suara tulangnya patah terdengar jelas. Orang-orang berteriak. Yuni menjerit dari balik pagar, dan Mbok Endut hanya berdiri, mematung, menatap tubuh suaminya yang berlumuran darah. Esok harinya, semua media lokal memberitakan insiden itu. Seorang pria diduga mengidap gangguan jiwa tewas ditabrak bus saat berlari di jalan utama kampung. Istrinya menangis histeris, namun beberapa warga menyebut ada hal gaib di balik kejadian tersebut. Dan malam harinya, Mbok Endut kembali duduk di depan cermin. Ia menyalakan dupa, menatap pantulan dirinya, lalu berkata lirih, "Aku gagal, nyiap ketumbal, tapi bojoku wis mati. Ora iso diganti teh ale." Bayangan genderuwo muncul, lebih kecil dari biasanya, tapi matanya masih merah. "Suamimu tidak sah. Dia bagian dari tubuhmu. Kau gagal. Kau harus mengganti. Kau harus menyerahkan yang lain, atau nyawamu sendiri." Dan kali ini, cermin itu retak. Suara seperti napas berat keluar dari dinding. Rumah, lantai bergetar. Dapur mulai berbau amis. Dan dari lemari piring, muncul suara rintihan kecil, seperti anak kecil yang menangis. Sejak kematian Pak Damsikin yang tragis, rumah Mbok Endut berubah seperti rumah duka yang tak pernah selesai berkabung. Bukan karena dipenuhi isak tangis dan doa-doa seperti rumah yang kehilangan orang tercinta, tapi karena rumah itu kini seperti tak berjiwa, sepi, mencekam, dan seolah mengundang hawa kematian yang menggantung di udara. Yuni, anak tiri Mbok Endut, masih bertahan di rumah itu. Meski syok dan terpukul oleh kematian ayahnya, ia tetap tinggal dengan keyakinan bahwa ia bisa membantu Mbok Endut kembali waras, kembali ke jalan benar. Tapi Yuni tak tahu bahwa ibunya tiri itu telah berubah menjadi seseorang yang tak lagi bisa diajak bicara tentang kebaikan. Malam-malam menjadi semakin aneh. Yuni mulai mendengar suara berbisik dari balik dinding dapur. Kadang terdengar suara bapaknya memanggil namanya, "Yuni, ojo turu, awakmu bakal dijupuk." Kadang terdengar suara cekikikan anak-anak kecil, padahal tak ada anak-anak di sekitar rumah. Bahkan kucing pun tak mau lagi mendekat ke halaman. Mereka melolong tiap malam dan menggaruk tanah seolah mencari jalan keluar dari sesuatu yang mengerikan di dalam bumi. Yuni juga mulai melihat sosok bayangan besar di belakang Mbok Endut. Saat mereka makan malam, saat Mbok Endut menyendokkan gudeg ke piringnya, Yuni melihat tangan besar berambut hitam pekat membantu menyendok, padahal tak ada siapapun di sana. Puncaknya terjadi pada malam Selasa Kliwon. Yuni mengurung diri di kamar, gelisah. Tapi tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara seseorang menyebut namanya dari luar jendela. "Yuni, buka, kowe pengen ngerti kebenaran tah?" Dengan tubuh gemetar, Yuni membuka gorden, tapi yang ia lihat bukan orang melainkan bayangan. Bayangan setinggi 2 meter, berambut lebat, bermata merah seperti bara. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri menatapnya dari balik pekarangan. Dan dari mulutnya, suara menyeruak, "Mbokmu wis gawe perjanjian, kau tambo." Yuni menjerit dan pingsan. Keesokan paginya, Yuni menghilang. Mbok Endut pura-pura panik. Ia melapor ke Pak RT, berpura-pura menangis sambil menunjukkan kamar Yuni yang kosong. Tapi warga tak mudah percaya. Mereka tahu, sejak kematian Pak Damsikin, rumah itu tak beres. Bau amis kadang tercium dari dapur. Suara tangisan kadang terdengar di malam hari. Beberapa warga sudah lama curiga. Dan saat Mbok Endut menyapu halaman pagi itu, seseorang melempar batu ke arah pagar rumahnya. Batu itu mengenai tembok, menimbulkan bunyi keras. "Wani piro tumba, Mbok?" teriak suara dari kejauhan. Mbok Endut
hanya menunduk, tapi hatinya panas. Kabar hilangnya Yuni cepat menyebar. Wogagik beberapa mulai membicarakan kemungkinan bahwa Yuni adalah tumbal pesugihan berikutnya. Apalagi Bu Ratih menyebarkan cerita bahwa ia pernah melihat Mbok Endut melakukan ritual aneh dengan membawa foto Yuni dan rambutnya. Pak RW akhirnya mengambil tindakan. Malam itu, sejumlah warga mendatangi rumah Mbok Endut. Mereka membawa obor, air doa, dan bahkan seorang ustadz muda dari pondok pesantren terdekat. "Mbok Endut, buka pintunya," seru Pak RW. "Kita butuh penjelasan tentang kepergian Yuni," tapi tak ada jawaban. Rumah itu gelap gulita. "Endut, nek kau ora salah, kenapa ngumpet? Iki bukan hanya soal kecurigaan, tapi soal nyawa," teriak salah satu warga. Ustadz yang datang mulai membacakan iyat suci, dan tiba-tiba rumah itu bergetar. Pintu berderak sendiri. Lilin di tangan warga padam. Mendadak, angin menderu kencang seolah keluar dari dalam rumah. Bukan dari luar, dari jendela dapur, terlihat asap hitam menebal. Lalu muncul sosok besar dengan wajah rusak dan mata menyala. Para warga mundur. Beberapa berteriak, ada yang lari. Ustadz itu tetap tenang dan terus membaca doa keras-keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba asap hitam itu berputar kencang, lalu lenyap. Tapi tak lama kemudian, cermin besar di ruang tengah meledak sendiri, pecah berkeping-keping, dan dari pantulannya, beberapa warga melihat sesosok perempuan muda. Yuni, berdarah, merintih, diikat. Di dunia lain, dia masih hidup. Teriak Pak RW, Yuni masih hidup, tapi Mbok Endut menyembunyikannya. Malam itu, rumah Mbok Endut dijaga warga. Polisi dipanggil, tapi Mbok Endut tetap menghilang. Esok harinya, warungnya dibakar warga secara diam-diam. Api menjilat atap, panci, bener, kursi semuanya habis. Tapi anehnya, bau gudeg tetap tercium semerbak, seperti daging manis yang sedang dibacem di kuali raksasa. Beberapa warga yang membakar warung bersumpah mendengar suara, masak terus, kowe durung rampung, tumbalmu durung cukup." Dan malam itu, dari kayahan, seseorang melihat bayangan Mbok Endut berjalan ke arah hutan kecil di belakang desa, sendirian, membawa kendi dan sesajen. Kemana Yuni dibawa? Tak ada yang tahu, tapi warga mulai mencari. Dan satu hal yang mereka yakini, perjanjian itu belum selesai.